Yang terjadi sekarang musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan ini pembuat hadis palsu. Anda dinasihati orang lain, dinasihati bagus, andaikan dinasihati dokter, ya. Kalau habis makan, jangan langsung minum, nunggu 10 menit. Itu dilakukan nggak apa-apa. Apalagi hadis dhaif. Untuk fadilul amal nggak apa-apa. Betul, Dodi, betul. Sekarang ini nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Sayangnya, Anda menutup mata. Mencari berita itu menutup mata. Padahal Anda sudah tahu sekarang ini nggak bisa ditutup-tutupi. Terpampang sudah jelas. Harusnya Anda lihat dulu kronologinya. Ya. Kenapa Anda menutup mata? Padahal nggak ada yang ditutupi. Gitu loh. Kronologinya itu. Introspeksi diri lah, introspeksi diri. Kenapa saya cuma dakwah di masjid saja, di jamaah yang sudah nurut-nurut. Gitu Ustaz. Dakwah lah ke sana yang benar-benar tempat maksiat itu. Itu tahapan-tahapan dakwah kan ada Ustaz. Al-aham sumal aham. Tahapan dakwahnya itu pertama kepada orang-orang kafir, dakwahnya itu Ustaz. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang halus, dakwah kepada orang non muslim. Itu yang pertama Ustaz, mengajak orang Islam. Oke, yang pertama Nah itu. ya. Kemudian yang kedua, dakwah kepada orang-orang yang mungkar, ahli maksiat. Nah itu Ustaz, dakwah yang kedua Ustaz. Ya bos ya. Yang ketiga, baru kita dakwah kepada orang muslim biar lebih soleh lagi. Tambah soleh. Nah, Anda ini dakwah kepada orang muslim yang sudah soleh, tapi mengolok-olok, menghujat orang yang dakwah di tingkat pertama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan dua abang Devo ya. Yuk mari kita ngobrol di channel Mr. Coach. Mari kita ngobrol dengan Sersan, serius tapi santai. Oke bos, hari ini kita mau reaction video apa ini bos? Sebelum reaksi, barangkali nanti ada yang komen, ngerokok, komen agama. Anda bisa lihat di konten kami tentang yang bahas rokok sudah ada. Oh ya. iya, tentang terkait membahas rokok itu apa? Oke, lanjut bos. Kita akan mereaksi cuplikan-cuplikan video. Ya, disclaimer, kami tidak pernah membenci ustadz-ustadz salafi. Oh iya bos, Ustadz salafi ini ya, di samping sesama muslim bos. Iya, Ya, mereka sebenarnya orang-orang muslim. baik bos. Orang-orang baik semua. Ustadz Syafiq orang baik, Ustadz Khalid Basalamah orang baik. Siapa lagi? Ustadz Zainal Abidin, banyak. Kemudian Ustadz siapa lagi? Firanda, banyak saya tahu. Itu bos, kita sadar semuanya orang baik bos. Kita hanya menyikapi pandangannya ya, pandangannya. Berpendapat bahwa kunut subuh itu termasuk wajib. Imam Syafi'i itu yang lahir tahun 150, yang meninggal tahun 204, itu berpendapat kunut ini wajib. Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kunut itu wajib. Wajib. Kapan bos? Kapan itu? Kayaknya enggak sih. Maaf saja, saya bukannya menertawakan Anda Ustaz ya, bukan menertawakan antum. Kita hanya geli aja Ustaz, gitu loh, geli. Kok Anda kok bisa berstatement kayak gitu? Anda ini nggak tahu. Ada dua kemungkinan bos ya. Bisa dia nggak tahu, memang nggak tahu, tapi asal berstatement aja. Oh iya, bisa jadi. Ada kalanya dia tahu, terus sengaja bikin framing. Nah, semoga saja masuk yang pertama ya Pak. Oh iya. Bos ya. Semoga aja nggak masuk yang tahu tapi sengaja memframing kayak gitu. Semoga. Terkait kunut itu sunnah muakkad yang saya tahu. Sunnah muakkad. Semua orang Indonesia yang bermadzhab Syafi'i itu tahu kalau itu bukan wajib Ustaz. Kunut itu bukan wajib. Terus enggak kunut ya enggak apa-apa, namanya sunnah muakkad yang saya tahu gitu. Iya. Lanjut bos, selanjutnya bos. Ini sudah clear bos ya. Iya. Ini betul. aduh nggak tahu mau ngomong apa. Sejarah tentang Wali Songo memang mungkin tidak lengkap yang sampai kepada kita. Tapi yang kita ketahui, mereka adalah orang-orang yang datang menyebarkan Islam pada waktu itu. Yang mereka berusaha untuk mengislamkan Jawa. Jadi walaupun mungkin tugas mereka menyempurnakan Islam orang Jawa tidak selesai. Ada seorang penulis yang mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Wali Songo itu adalah fondasi pertama
Tapi kemudian mereka meninggal dunia dan datang penjajahan Belanda. Maka ketika itu, ya sampai sekarang proses menyempurnakan Islam Jawa ini masih dilakukan. Sehingga tidak sedikit orang Islam Jawa yang nggak sholat. Yang dikenal dengan Islam abangan. Islam abangan nggak sholat gitu. Oke, Bos. Katanya Wali Songo menyebarkan Islam di Indonesia ini belum sempurna. Belum sempurna, Bos. Terbukti banyak orang Jawa yang Masih Islam abangan katanya. gini Ustaz, jika Anda ingin tahu Wali Songo, saya punya referensi. Baca buku Atlas Wali Songo. Nah, Oh iya itu Bos ya. Yang Atlas Wali best Songo. seller itu. Ya, bukan hanya di Jawa, menyebar ke seluruh Nusantara, Pak. Tolak ukur kesempurnaan itu bukan dari orang sudah sholat apa bukan, gitu loh. Nabi Muhammad itu sudah sempurna mengajarkan agama ini, tapi di Arab juga masih ada yang belum Islam kan, gitu Bos. Di Arab Saudi juga ada juga kan. Bahkan di Irak juga, di Iran masih ada agama Yazidi, masih agama gitu loh. Jadi tolak ukurnya kayak gitu. Bukan Orang yang banyak orang nggak sholat. banyak orang sholat itu berarti ajarannya nggak sempurna. Bukan Ustaz, bukan seperti itu. Anda kalau sepenggal saja cuma mendengar cerita Wali Songo sepenggal kemudian menjelaskan pada umat, ini nanti berbahaya Ustaz, berbahaya. Wali Songo itu dari beberapa generasi Ustaz, bukan satu generasi saja. Ini loh. Oh iya. Wali Songo itu bukan 9 itu saja. Ada generasi pertama. Generasi pertama itu yang semasa dengan Syekh Jumatil Kubro, kemudian Syekh Syubakir, kemudian Syekh Samarqandi. Kemudian yang dikenal orang, Wali 9 itu ada yang bukan satu generasi Ustaz, gitu loh. Cuma itu memang paling dikenal karena apa, pengaruhnya mungkin lebih besar iya, gitu loh Pak. Jadi generasi Wali Songo itu ada beberapa generasi. Bukan mereka meninggal kemudian belum lengkap menyampaikan agama ini terus mereka meninggal. Katanya Anda penulis siapa? Nah, takutnya ini gitu kan loh. menimbulkan persepsi masyarakat. Nah ya nanti gimana? Ya. Wali Songo ini tetap estafet, ada generasi pertama, generasi kedua, sampai Sunan Giri itu ada Sunan Giri Prapen, itu Sunan Giri ketiga, keempat ada, gitu loh. Jadi dan diteruskan sampai sekarang. Estafetnya itu oleh anak turunnya itu, oleh anak cucunya itu, begitu loh Ustaz. Bukan nggak sempurna kemudian Anda yang menyempurnakan gitu maksudnya ya. Aku pemahamannya Sekarang ini udah ada salawat dangdutan. Nanti ada rock lagi salawat. Ada model musik jazz bersolawat. Apa enggak? Ini ibadah. Tolong kita tahu diri, ibadah ini perlu kekhusyuan, perlu menanamkan cinta di dalam hati kita kepada yang kita bacakan salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam, seperti itu. Tapi kalau kita memedi, kita sambil nyetir mobil, kita mengatakan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, kita salawat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan pakai yang, apalagi ada yang sambil berjoget, jemaah. Maka tolong kita ini umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Dakwah selembut kapas dan dakwah sehalus sutra pun terasa menyakitkan bagi orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Anda mau cari referensi dari kitab kuning satu kontainer sekalipun yang Anda baca, tidak akan menemukan ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah dan para sahabat berzikir dan bersalawat dengan cara joget-joget. Sampai tadi kita bisa lihat videonya itu kan, selalu alaih. Oke. Untuk Dordi Sefriadi dan Ustaz bahasa lama ya. Terus apa yang Anda lakukan Ustaz? Anda kan hanya melihat dari masjid, dari mimbar yang mungkin ber-AC, enak Ustaz. Terus apa? Sudah saya sampaikan ini di video kemarin. Solusinya gimana cara Anda mengajak orang-orang mungkin yang di dunia ya, merangkul, mengajak orang-orang untuk bersolawat, untuk beribadah secara bertahap. Mungkin dimulai dengan solawat. Dia sukanya apa? Kalau di klub malam ibaratnya bos ya, yang penting tidak terlalu melanggar syariat, benar-benar melanggar bos ya, tidak melampaui batas kayak selawatan sambil mabuk, selawatan sambil apa bos ya. Itu Ustadz selalu diperbaiki itu Ustadz, itu nggak dibiarkan, selalu dinasihati. Yang saya tanyakan cara Anda apa? Jadi Sefriadi juga, Anda sok-sokan NU tapi nggak ngerti cara berdakwahnya NU itu anak NU apa Anda itu? Anda ngaku-ngaku NU tapi nggak ngerti
cara berdakwah, karakter NU berdakwahnya gimana. Kalau sama-sama orang-orang yang sudah muslim gimana, yang sudah soleh. Kalau sama orang-orang di dunia jalanan, dunia malam itu gimana dakwahnya. Ada sendiri teorinya. Yang Anda lakukan apa? Apa yang Anda lakukan? Ini sering saya tanyakan. Turunlah, turun. Jangan sekedar komen gitu. Anda itu turun ke bawah, mikir bagaimana ya caranya untuk mengatas introspeksi diri lah, introspeksi diri. Kenapa saya cuma dakwah di masjid saja, di jamaah yang sudah nurut-nurut gitu. Ustaz, dakwah lah ke sana yang benar-benar tempat maksiat itu tahapan-tahapan dakwah kan ada, Ustaz. Al-aham sumal aham. Tahapan dakwahnya itu pertama kepada orang-orang kafir, dakwahnya itu, Ustaz. Dengan cara apa? Dengan cara apapun yang halus, dakwah kepada orang non muslim itu yang pertama, Ustaz. Mengajak orang Islam. Oke, yang pertama Nah itu. ya. Kemudian yang kedua, dakwah kepada orang-orang yang mungkar, ahli maksiat. Nah itu, Ustaz, dakwah yang kedua, Ustaz. Ya, Bos ya. Yang ketiga, baru kita dakwah kepada orang muslim biar lebih soleh lagi. Tambah soleh. Nah, Anda ini dakwah kepada orang muslim yang sudah soleh, tapi mengolok-olok, menghujat orang yang dakwah di tingkat pertama tadi. Itu bagaimana, Ustaz? Begitu Tapi loh. ada yang komen, loh ini masalah ibadah kok masuk kemaksiatan. Kok dicampur-campur kemaksiatan lah, takutnya gitu. Loh, bukan mencampur ibadah dengan kemaksiatan. Wala talbisul haqqa bil batil itu, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun itu. Bukan. Orang ini sudah bermaksiat. Walaupun nggak diajak sholawatan, orang ini memang ahli maksiat. Mereka ahli maksiat. Seumpamanya ya, seumpama orang ahli maksiat, gimana ngajak mereka? Otomatis kebiasaan mereka masih terbawa. Pelan-pelan Bos ya. begitu. Ajarkan anak kecil sholat aja ya harus bertahap. Ingat, pernah kan seorang yang masuk Islam di masa Nabi itu, Bos. Saya ingat ceramahnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau bercerita begini, ada seorang yang mau Islam. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tapi saya tidak bisa meninggalkan kebiasaannya, saya mencuri. Gimana? Kata Rasulullah, ya sudah nggak apa-apa, tapi boleh saya mencuri? Ya boleh, nggak apa-apa. Terus Bos, lanjutnya Bos. Ya kan? Ya sudah, dia masuk Islam. Oh gitu, boleh. Masuk surga. Wa in zina wa in sarok. Kan gitu, Bos. Iya. Ya kan? Walaupun berzina, walaupun mencuri, tetap masuk surga. Akhirnya orang itu masuk Islam. Setiap bertemu Rasulullah ditanya sama Rasulullah. Tapi kan Rasulullah mintanya satu, kamu harus jujur. Gitu Ya. Pertanyaan Tapi satu. kamu harus jujur. Nggak apa, betul. mencuri apa? Tapi kamu harus jujur. Harus jujur. Sowan ke Nabi, tanyalah Nabi, kamu hari ini mencuri? Ya kan? Iya, Rasulullah mencuri. Ya, oke, nggak apa-apa. Ya walaupun dinasehati ya, tetap dinasehati lah sama Nabi. Datang lagi kedua, tiap hari dia gitu, sudah mencuri berapa kali. Nah, lama-lama orang ini kan malu. Malu. Akhirnya apa? Meninggalkan lah itu. Meninggalkan pekerjaan mencurinya itu. Kayak gitu. Sistem dakwah itu beda-beda orang ya, beda cara. Ini manusianya kayak apa? Kalau manusianya keras, berontak, terus ada dakwah seperti Anda yang nggak masuk dong. Gimana sih? Kayak gitu loh. Iya, betul. Lanjut terus ya. Lanjut. Ya, ini mau komentar apa saya ya, lihat video kayak gini. Ya, saya rasa semua sudah jelas lah ya. Sekarang itu kita tidak bisa menutup-nutupi suatu hal karena jejak digital sudah terpampang luas. Ya, kembali kepada hati nurani masing-masing. Betul, Dodi, betul. Sekarang ini nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Sayangnya, Anda menutup mata. Mencari berita itu menutup mata. Padahal Anda sudah tahu, sekarang ini nggak bisa ditutup-tutupi. Terpampang sudah jelas. Harusnya Anda lihat dulu kronologinya. Iya. Kenapa Anda menutup mata? Padahal nggak ada yang ditutupi. Gitu loh. Kronologinya itu apa itu? Harus tahu lah. Saya tahu kenapa Banser itu mijit. Mijit para biksu. Ya. Kan? Kronologinya apa? Katanya Anda sendiri bilang, aduh, aneh Anda ini. Gitu kok ngaku Coba NU. Bos, dilihat Bos, kronologinya Bos. Ini kronologinya, Bos ya. Kita baca kronologi tentang yang mijit-mijit biksu itu, Bos ya. Seperti apa kronologinya? Oke, Bos. 32 biksu dari Thailand yang menggelar ritual jalan kaki. Oke, Bos.
Kantor BCNU Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Sabtu. Ini tahun 2023 Mei, bahasanya tanggal 27. Sesampainya di kantor BCNU, 32 biksu yang disambut ribuan warga Kendal tersebut langsung istirahat. Mereka mendapat pelayanan pijat kaki yang dilakukan oleh anggota Pansel. Pada kesempatan itu, lewat perwakilannya, 32 biksu itu mendapat kenang-kenangan lukisan Gus Dur, yaitu Roman Wahid dari pengurus BCNU Izudin. Izudin mengucapkan selamat datang kepada 32 biksu yang melakukan ritual jalan kaki dan mempersilahkan istirahat. Dia mengatakan, kami punya tukang pijat, silahkan yang mau pijat, kata Izudin, ya kan? Sementara itu, salah satu biksu yang melakukan ritual jalan kaki, Bante Katadamo atau Bante Wawan, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kendal juga BCNU. Oke, bos. Ia mengaku dirinya dikawal oleh orang Islam selama perjalanan. Ini menunjukkan masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi toleransi. Banyak orang luar negeri yang takut ke Indonesia karena adanya informasi yang salah. Kami menyaksikan sendiri, ternyata masyarakat Indonesia menjunjung tinggi toleransi. Kami akan menginformasikan biar mereka tidak takut datang ke Indonesia, kata Bante Wawan. Jika Anda terbuka, mata Anda terbuka, pikiran Anda terbuka, harusnya Anda berterima kasih kepada Banser ini. Karena apa? Sudah memulihkan nama baik Islam itu sendiri yang sudah tercoreng di luar negeri. Di luar negeri terkait itu Mas Kisru. Ya banyak, ya? banyak kan kelakuan-kelakuan yang Islam radikal kan, mencoreng nama-nama Islam di luar negeri. Banser ini memulihkan nama baik Islam. Kenapa Anda menutup mata, Dodi Supriyadi? Katanya Anda sekarang info tidak bisa ditutup-tutupi. Kenapa Anda nggak mencari? Itu loh. Kenapa Anda malah seakan-akan menframing, ngaku NU lagi? Ngaku NU. Kayak gitu. Ya ini loh tujuannya. Harusnya kan kita berterima kasih pada sahabat-sahabat masyarakat, menunjukkan toleransi yang tinggi. Jadi di negeri luar, ternyata Islam di Indonesia nggak menakutkan kayak yang diberitakan oleh media-media luar. Itu loh. Sampai mengatakan nanti para biksu itu ini akan mempromosikan, menginformasikan kepada saudara-saudara di sana bahwasanya orang-orang Muslim di Indonesia ternyata baik, toleransi. Tinggi toleransi. Loh gini loh, kok masih dihujat nih loh? Hah? Waras dah. Begini loh, ya kan? Nah, itu. Ini sudah tukang pijat. Tadi posisinya sudah tukang pijat. Tukang pijat memang bos. Kami punya tukang pijat. Nah, ya bos ya. Sudah diposisikan tukang pijat. Walaupun pakai seragam Banser. Sama kayak jaga gereja itu. Sama. Jaga gereja karena apa? Karena dari kelompok radikal yang mungkin kalian dukung itu loh, yang menjelek-jelekan Islam. Ngebom gereja, ngebom setiap tahun ngebom gereja. Berarti ada yang mengatakan, oh kalau sudah jaga gereja berarti kan imamnya kan sudah rusak, akidahnya sudah rusak, kan ada yang mengatakan seperti itu. Mereka mengatakan seperti itu nggak berdasarkan dalil. Dalilnya mana? Jaga gereja bisa kafir itu gimana? Mana dalilnya? Merusak akidah. Mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Giliran orang lain disuruh dalil, giliran mereka sendiri nggak pakai dalil. Imam Ghazali itu yang kurang ajar, yang taklidnya tuh. Lawang Imam Ghazali sendiri mengatakan bidha'ati fi ilmil hadis misjaf. Ilmuku tentang ilmu hadis itu lemah, kata Imam Ghazali. Makanya beliau meninggal megang Sahih Bukhari, Imam Ghazali. Cuma muridnya kadang nyetak Ihya Ulumuddin, betul? Disebarin di semua universitas Islam. Setelah ahlinya mengecek, ternyata dari 1013 hadis di kitab Ihya Ulumuddin, 996-nya dhaif. Masyaallah. Kebayang kan? Ini yang terjadi sekarang, musibah besar yang terjadi kepada pandangan sebagian masyarakat terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Orang semasanya sepakat para ulama Hujjatul Islam. Hujjah ini, kalau ada orang menyoal Islam, beliau yang jawab. Kalau ada orang minta dalil, beliau yang fatwakan. Mufti besar Hujjatul Islam. Tiba-tiba orang sekarang mengatakan, ini pembuat hadis palsu. Tinggalkan Ghazali. Anda siapa? Kalau tidak sepakat, tidak harus mencela. Nah, itu dibahas. Nah, itu loh, teman-teman, kualitas ulama-ulama Salafi Wahabi. Makanya NU ini sudah ngumpulin video-video mereka yang kayak gitu itu sudah dikumpulin. Sekelas Imam Ghazali. Nah, sekelas Imam Ghazali. Hujjatul Islam. Iya. Imam Ghazali sendiri mengatakan di Ihya itu emang hadisnya banyak yang dhaif. Gitu loh.
Di dalam Islam, hadis dhaif itu boleh dilakukan hanya untuk fadhailul a'mal, bukan untuk hukum-hukum syariat. Nah, kalau hukum Kalau hukum syariat nggak bisa. nggak bisa. Gitu loh. terkait masalah amalia ya. Lah fadlul amal, ngapain? Jangankan dari hadis dhaif. Anda dinasihati manusia, dinasihati orang lain, enggak usah hadis dhaif lah ya. Anda dinasihati orang lain, dinasihati bagus. Andai kan dinasihati dokter. Ya. Kalau habis makan, jangan langsung minum, nunggu 10 menit. Itu dilakukan nggak apa-apa. Apalagi hadis dhaif. Untuk fadlul amal nggak apa-apa. Apa ya? Untuk memberi motivasi kita supaya kita lebih baik. Iya, masa kita nggak boleh diomongi dokter atau diomongi siapa lah, diomongi orang tuanya. Bukan Nabi ini orang tuanya ini. Nah, habis sekolah langsung istirahat ya. Nggak mau, itu bukan hadis. Ini logikanya Anda ini kocak ya kan? Nah, Kocak. nanti jangan malam-malam tidurnya. Jangan besok malam tidurnya, sekolah. besok sekolah. Tadi. Ada hadisnya enggak itu, Bu? Sahih enggak? Kalau dhaif saya enggak mau. Gitu loh. Ini perumpamaan hadis dhaif, apalagi yang masih hadis. Walaupun dhaif kan perawinya, bukan matannya, bukan lafaz itunya, perawinya yang membuat dhaif itu. Ya kan? Tapi masih jika ada hadis dhaif ini yang sama dengan hadis sahih, maka derajat hadis dhaif ini terangkat menjadi hasan. Kan begitu bos ya? Iya, betul, Bisa dilakukan gitu. Ini orang-orang apa? Ustaz-ustaz baru, aduh, paling juga bacanya juga, baca kitab juga nggak bisa. Aduh, kayak gitu-gitu. Iya. Ya kan sudah nggak masuk akal. Jika Anda memang harus hadis sahih, nggak boleh hadis dhaif, ya sudah, Anda nggak usah dengerin omongan gurunya, nggak usah dengerin omongan orang tuanya, nggak usah dengerin omongan dokter, nggak usah dengerin omongan Pak polisi. Ya, nggak ada hadisnya semua itu. Kan konteksnya kan hadis dhaif memang bukan untuk hukum, bos ya. Iya, bukan. Nah, kayak gitu. Hujatul Islam Imam Ghazali sudah diakui. Bahkan di perpustakaan dunia, kitab Imam Ghazali itu ada, diakui sebagai orang jenius. Oke, untuk sementara ini season pertama bos. Kita tanggapi ustadz-ustadz salafi ini bos ya. Kenapa mereka itu selalu mendapatkan respon yang kurang baik, bos ya, dari orang-orang sekitar bos, kebanyakan. Tapi kalau menurut pengikutnya ya mereka benar gitu loh ya, biasalah ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu bangga dengan kelompoknya masing-masing, yaitu nasnya begitu, yang mau gimana lagi. Yang penting jangan sampai menyesatkan. Ya intinya gitu saja di luar kita itu ya nggak apa-apa lah. Intinya gitu. Jangan sampai lah, kalau sampai menyesatkan ya kita harus kita lawan. Gimana? Kita adu argumen. Ya, adu argumen. Masa kita disesatkan, giliran ada argumen kita disalahkan? Apa-apaan? Oke, seperti itu obrolan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan pikiran kita tambah jernih, tambah bisa menangkap, tambah luas pikiran kita, dan bisa menyikapi sesuatu dengan bijak. Oke. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah-salah datangnya dari kami. Wal afu minkum, mohon maaf. Wa akhiral kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.